Oke, masih bersama saya Syukri Lukman di channel Sukrigo ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kemudian boleh juga diikuti halaman saya di Facebook Matematika Mudah. Oke, baiklah. Jadi sudah sebulan lebih ya saya tidak mengupload konten dikarenakan ada suatu kesibukan lain ya. Ya baiklah, langsung saja ya, kita hari ini akan bahas soal TPS UTBK tentang aljabar. Nah, dan ini saya ambil dari bimbel online Eduka System ya. Ya, bagus-bagus soalnya. Oke, langsung aja kita lihat nomor 1. Diketahui bahwa X kuadrat kurang 4Y tambah 9 tambah 1 sama dengan 1. Y kuadrat kurang 6Z tambah 1 sama dengan min 10. Z kuadrat kurang 2X tambah 4 sama dengan 9. Maka nilai dari X tambah Y tambah Z sama dengan. Oke, ini unik soalnya ya. Karena kita lihat persamaan pertama ini variabelnya berbeda ya. Di sini X, sini Y, dan seterusnya. Nah, jadi pertama kali saya melihat soal ini, saya langsung teringat ya tentang subtopik no square is negative ya. Jadi ada di aljabar itu nama materinya adalah no square is negative ya. Nah, kalau kita artikan adalah tidak ada bilangan kuadrat yang negatif. Apa hubungannya kemari? Nah, jadi jika ini terpisah kita kerjakan tentu sulit. Jadi kita harapkan supaya menjadi bentuk square, kuadrat sempurna, nanti di sini X kuadrat harus ada pasangannya dengan X juga. Kemudian Y kuadrat juga dengan Y. Bagaimana supaya itu terjadi? Tinggal kita jumlahkan saja ya. Jumlahkan saya semua. Ini kalau dijumlahkan tentu dia ketemu di sini ya, kita dekatkan saja. Ya, bisa kita tulis X kuadrat kurang 2X. Ya, di sini saya agak kelang sedikit ya. Y kuadrat kurang 4Y ya, ditambah lagi Z kuadrat kurang 6Z ya. Nah, ini sengaja saya kosongkan. Kita akan mengubah bentuk ini menjadi kuadrat sempurna. Ya, tentu kita tahu ini pasti X kurang 1 kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan itu X kurang 1 kuadrat, itu penjabarannya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1 gitu. Nah, jadi di sini ada 1 ya, kita tuliskan di sini gitu, supaya ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Demikian juga yang lain ya. Oke, jadi ini tinggal ditambah. Nah, tentu yang ini pasti nanti menjadi Y kurang 2 kuadrat ya. Ya, Y kurang 2 kuadrat kalau dijabarkan adalah Y kuadrat dikurang 2 kali 2 kali Y, 4Y ditambah 2 kuadrat 4. Nah, maka 4 itu letak di sini begitu. Dan seterusnya nanti ini Z adalah 9 ya. Sama dengan ini kita jumlahkan 1 tambah 9 10 dikurang 10 0. Nah, 0 inilah dia kata kuncinya ya. No square is negative. Nah, ini coba saya tutup kurung saja supaya nampak ya kuadrat sempurnanya. Oke. Nah, jadi bentuk ini jika kita ubah tadi sama dengan ini ya, menjadi X dikurang 1 kuadrat ditambah yang ini Y kurang setengah dari sini ya, 2 kuadrat, dan di sini sudah ada. Nah, untuk yang ini adalah Z kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Oke. Jadi di sini pemanfaatan
no square is negatif. Tidak ada bilangan kuadrat yang negatif. Artinya minimal 0 semua. Nah, jadi jika ini negatif, ya ini misalkan jika negatif, maka salah satu ini tidak mungkin ya. Nah, jadi ini semua harus 0. Jadi kesimpulannya harus 0. Kenapa? Karena jika tidak 0, misalkan ini positif, maka salah satunya harus ada negatif supaya hasilnya 0 gitu. Ya, jadi hanya ada satu solusi, x kurang 1 harus 0 ya. X kurang 1 sama dengan 0. Kemudian di sini y kurang 2 juga sama dengan 0 dan z kurang 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya x adalah 1, y sama dengan 2 dan z sama dengan 3. Oke, maka untuk x tambah y tambah z itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 ya. Itu sama dengan 6. Maka jawabannya adalah B. Ya, itu dia soal nomor 1 ya. Ya, baiklah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Jika 4 dipangkatkan 1 per x tambah 1 per y sama dengan 6 dan 2 pangkat x per y sama dengan 3, maka nilai 2 pangkat x plus 3 pangkat y sama dengan. Oke, jadi ini sekilas mirip dengan soal tahun lalu ya. Cuma bedanya ini 4, ini 2 basisnya gitu. Yang ditanya 2 pangkat x ditambah 3 pangkat y. Nah, pertama idenya adalah bagaimana menghubungkan yang diketahui ini kemari gitu. 2 ini menjadi 4 ya. Kemudian juga pangkatnya itu di atasnya harus 1 ya. Ini atau yang ini. Ini kan x. Nah, jadi ya dari sini kita punya ide ya. Supaya 2-nya menjadi 4, maka ruas kiri kanan ini kita pangkatkan dengan 2 gitu. Nanti tentu ini menjadi 4. Nah, di sini x itu tidak perlu ya, karena di sini 1, berarti kita arahkan ke sini ke 1 per y. Nah, supaya ini menjadi 1 per y, tentu kita bagi saja ya dengan x gitu. Ya. Oke. Ini juga dibagi dengan x. Oke, sekarang ini menjadi 2 pangkat 2 itu bisa kita tulis 4. Nanti x kali ini habis ya, tinggal 1 per y. Nah, sama dengan, nah ini ya 3 pangkat 2 bisa kita buat. 3 pangkat 2 adalah 9 ya, dipangkat 1 per x gitu. Nah, sekarang kita tuliskan kemari ya. Kita tuliskan dulu 4 pangkat 1 per x ditambah sebentar, ini maksudnya pangkatnya ditambah ya. Ya, jadi jika pangkat ditambah, maka ini menjadi bentuk perkalian ya. Maka bisa ditulis ini nanti 4 pangkat 1 per x dikali 4 pangkat 1 per y ya, sama dengan 6. Nah, kita sudah cari tadi ya, yaitu 4 pangkat x ini ya, 4 pangkat 1 per y ini adalah ini ya. Jadi bisa kita gantikan ini kemari. Nah, jadi 4 pangkat 1 per y kita ganti menjadi 9 pangkat 1 per x. Ya, kita tuliskan aja di sini. Jadi tulisnya 4 pangkat 1 per x dikali, nah tadi ini 9 pangkat 1 per x sama dengan 6. Kita lihat pangkatnya sama. Kalau sama boleh kita keluarkan menjadi 4 dikali 9 pangkat 1 per x sama dengan 6. Nah, 4 kali 9 adalah
36 ya. Pangkat 1 per X sama dengan 6. Sudah mudah ya. 36 itu adalah 6 pangkat 2 ya. 2 dikali 1 per X menjadi 2 per X. Sama dengan 6-nya 6 pangkat 1. Nah, karena sudah sama basisnya bisa dicoret, maka kita punya di sini 2 per X sama dengan 1 ya. Kali silang saja. X kali 1, X sama dengan 2 gitu. Tentu sudah mudah ya. Yang ditanya 2 pangkat X. 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Oke. Kemudian kita butuh 3 pangkat Y. Ya, dari mana kita mencari 3 pangkat Y? Dari yang ini. Kita ulang lagi dari awal ini. Ya. Ini kan bisa Y-nya kemari. Jadi kita tuliskan dulu ya. 2 pangkat X per Y tadi sama dengan 3 ya. Kita butuh 3 pangkat Y. Tentu ruas kiri dan kanan kita pangkatkan dengan Y. Nah, supaya muncul dia 3 pangkat Y. Nah, ini habis kan? Habis, maka bisa ditulis ini 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y. Jadi ternyata sama. Itu sama. Jadi 2 pangkat X tadi adalah nilainya 4 ya. Tambah 3 pangkat Y juga 2 pangkat X, berarti sama dengan juga 4. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. D jawabnya. Ya, kita sampai ke soal yang nomor 3 ya. Masih soal TPS aljabar ya. Diambil dari Bimbel Online Educa System. Jika A dan B adalah bilangan asli dengan A kecil b dan AB tambah B tambah A sama dengan 3, maka nilai A kali B adalah. Ya, jadi di sini yang perlu kita tekankan adalah A dan B adalah bilangan asli. Ya, jadi bilangan asli itu dia mulai dari 1, 2, 3 ya, dan seterusnya dengan bulat. Nah, ini adalah soal aljabar yang butuh pemfaktoran ya. Ini tinggal difaktorkan saja ya bentuk yang ini. Maka ini menjadi seperti ini ya. Kita buat dulu bentuk perkalian. Oke. AB, maka di sini tentu kita buat A, di sini B. Gitu. Nah, nanti syukur sini A dikali berapa supaya A? Tentu kita kali dengan 1. Nah, di sini nanti berapa kali B sama dengan B, berarti tambah 1. Nah, tetapi bentuk ini ketika kita kalikan nanti ya ada lebih ya, yaitu 1. Coba kita tes dulu nih. A kali B tadi AB tambah A kali 1 tadi A ya, ditambah 1 kali B adalah B, ditambah 1 kali 1 adalah 1. Nah, dia lebih 1. Di sini kan tidak ada. Maka nanti ruas kanan itu tinggal kita tambahkan dengan 1 ya, supaya seimbang. Ya, maka bisa ditulis bentuk ini. A ditambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 4 gitu. Nah, jadi sudah mudah ya. Di sini keterangannya A kecil B, ini juga perlu diingat ya. Nah, tentu 4 itu perkaliannya hanya ada 2 jenis ya, 2 kali 2 atau 1 kali 4 ya. Oke. Ya, dan ternyata saya ada salah mengetik soal ya. Ini harusnya 34 ya. Ya, ini harusnya 34 ya. Oke, apa ya, sedikit saja ya. Ini kurang ketik ya. Berarti harus kita perbaiki ya. Yang ini menjadi 34 tambah 1. Berarti ini 34 tambah 1 35 ya. Oke. Nah, ya. Ya, kita lanjut. Jadi karena A kecil B, tentu faktor 35 itu bisa 1 dan 35,
ya, 1 dan 3 35, atau 5 dan 7 ya. Nah, supaya berlaku A kecil B. Tapi di sini tidak berlaku ya, karena ketika A tambah 1 sama dengan 1, maka di sini nanti A-nya 0. Dia minta bilang asli. Jadi ini tidak memenuhi ya. Nah, kita coba yang ini saja. A tambah 1 sama dengan 5, maka nilai A adalah 4. Nah, di sini B tambah 1 7. Berarti B sama dengan 6. Sehingga A kali B sama dengan 4 kali 6. Ya. Hasilnya adalah 24. Ya, begitu ya. Itu ya nomor 3. Ya, kita lanjut lagi nomor 4 ya. Diketahui x kuadrat tambah xy tambah xz sama dengan 1 dan seterusnya. Kita tanya nilai z. Oke, jadi sebenarnya soal seperti ini ya, ini biasanya itu mudah dikerjakan dengan cara menjumlahkan semuanya saja, seperti yang soal yang sebelumnya. Oke, kita coba saja jumlahkan. Ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah, nah ini xy, ini yx, berarti 2 kali ya, berarti 2xy kita tulis, ditambah yz, ini yz juga ya, ada 2, berarti 2yz ditambah zx ya, xz dengan zx sama, berarti kita tulis 2zx sama dengan ini 1 tambah 9 10 tambah 6 16. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna daripada x tambah y tambah z ya, kuadrat. Ini penjabarannya sama dengan 16, sehingga kita punya x tambah y tambah z itu sama dengan sebenarnya plus minus 4 ya, tapi kita ambil 4 karena di sini tidak ada negatif ya. Oke. Yang ditanya z itu ada di sini. Nah, jadi yang di sini ya bisa kita keluarkan z-nya ya. Z dikali ini kan keluar z menjadi z, ditambah ini keluar z menjadi x, ditambah ini y ya, sama dengan 4. Nah, ini ternyata sama dengan ini kan, x tambah y tambah z 4. Maaf, ini 9 tadi ya, ini 9, yang ini 9. Nah, berarti z dikali ini tadi nilainya 4 ya, kita gantikan kemari, z dikali 4 itu sama dengan 9 ya, dari sini, maka dapat nilai z sama dengan 9/4 ya. Ini mudah sekali, langsung dapat. Oke, sekarang sudah ke nomor 5 ya. Ini soal yang sangat lumayan menjebak ya. Diketahui x, y, dan z adalah bilangan prima yang memenuhi persamaan ini, 2x plus 2y plus 3z sama dengan 2a. Berapakah nilai a? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, pernyataan. Oke. Nah, yang satu x plus y sama dengan 8. Yang kedua 2x tambah 2y kurang z sama dengan 14 ya. Kalau saya perhatikan banyak siswa ya menjawab soal ini. Sebenarnya nggak banyak sih, ada 2 orang siswa saya ya, siswa privat itu, jika menggunakan konsep persamaan ya, mereka berpikir ini tidak bisa diselesaikan. Loh, kenapa? Karena kita mau mencari 3 variabel begitu, 1 2 3 x y z, mencari 3 variabel berarti harusnya ada 3 persamaan, dan ternyata itu salah ya. Di situ juga sudah menjebak. Jadi bagaimana? Ini ada kalimat atau kata yang perlu kita garis bawahi
yaitu bilangan prima. Nah, ini penting sekali. Ya, ya kita lingkarin saja. Nggak digaris bawahi, kita lingkarin supaya lebih jelas ini. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya soalnya ini. Dari soalnya saja sudah nampak. 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 2a. Dengan x, y, z bilangan prima. Jadi kita kerjakan dengan paritas ya. Paritas itu jenis bilangan ganjil atau genap gitu. Nah, jadi kalau saya tulis di sini ya, 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 2a. Nah, saya letak di sini 2a-nya biar kelihatan 2a. Nah, ruas kanan tuh genap karena dikalikan 2. Nah, ruas kiri harus genap. Nah, kita lihat di sini 2x itu sudah genap, 2y genap ya. 3z. Nah, jadi begini. Ini genap ya. Even, bahasa Inggrisnya even ya. Ini juga genap ya, even. Nah, di sini udah jelas genap, even. Nah, 3 itu odd, ganjil. Nah, harus genap di sini. Sehingga kita tahu ya, bilangan prima ya. Kita kembali ke konsep bilangan prima. Z itu harus genap dan bilangan prima genap hanya 2. Berarti Z itu sama dengan 2 gitu. Ya, jadi ternyata di sini ada tersirat bahwasanya Z itu 2. Nah, maka sudah bisa dijawab ya. Ya, kita gunakan pernyataan 1 X tambah Y 8. Maka nilai ini ya, kita aja nilai A. Ya, kita tulis di sini 2X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 2A. Ya, soalnya tadi kita ganti dulu ya, Z-nya itu pasti 2. Ya, ini pasti 2. Ya. 3 kali 2. 2X tambah 2Y tambah 3 kali 2 sama dengan 2A. Nah, ini masih soal ya yang diketahui. Ini bisa kita coret duanya semua, coret. Maka kita punya di sini X tambah Y tambah 3 sama dengan A. Tentu jika X tambah Y diketahui, maka dapat nilai A. Ya. Nah, dari sini di pernyataan 1 dia ya. Di pernyataan 1 X tambah Y sama dengan 8. Gantikan kemari. Gitu. Berarti kan 8 tambah 3 sama dengan A. Maka dapat ya nilai A-nya 11 gitu. Artinya pernyataan 1 saja cukup. Bagaimana dengan pernyataan 2? Nah, Z tadi sudah diketahui di soal awal 2. Ya, ini 2. Berarti untuk pernyataan 2 saya buat di sini saja. Itu sebenarnya yang tertulis adalah 2X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 14. Pindah kemari jadi sama dengan 14 tambah 2, 16. Dan ternyata ini kalau dibagi 2, X tambah Y sama dengan 8. Ya, ini sama juga dengan di sini. Ya, betul juga. Ya, ini sama dengan yang pertama. Artinya jawaban ini adalah 1 saja cukup, 2 saja cukup. Ya, tidak mesti kedua-duanya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Maka jawabannya adalah D. Oke, ya itulah dia beberapa soal aljabar ya yang saya dapat dari bimbel Edukasi Sistem. Nanti kita akan bahas lagi materi yang lain. Sebelumnya saya pernah kasih juga materi tentang UTBK TPS Geometri ya. Lihat di video sebelumnya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jika Anda suka boleh di like ya dan kemudian di share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.